Elohim Bapa di sorga, Tuhan kami yang tidak pernah lalai akan segala ciptaan-Mu. Engkau selalu memenuhi segala keperluannya, termasuk Tuhan keperluan santapan jiwa dan batin kami, di mana Tuhan di dunia ini akan banyak hal-hal kekosongan di dalam hati dan pikiran kami oleh karena dosa dan pelanggaran seorang manusia, maka semua orang berdosa dan sudah hilang kemuliaannya. Itulah bagian kami dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan, Engkau memberi mahkota kepada kami jika kami ada percaya dan tinggal di dalam Engkau dan berserah kepadamu dan mengikut akan segala jalan-jalan-Mu. Perjanjian-Mu akan kami pegang teguh dan titah-titah-Mu rindu kami melakukan. Kepada orang-orang demikian pastilah Engkau memenuhi segala keperluannya. Sejauh timur dari barat, Engkau sebetulnya menjauhkan pelanggaran kami, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa. Dan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, bahkan membebaskan kami, menebus kami dari lubang kubur, seperti pengungkapan Raja Daud. Terima kasih kalau saat ini kami sudah bernyanyi dan saat ini berdoa, memohon kepadamu bahwa Tuhan sudah menyadarkan kami akan segala keberadaan kami dan keberadaan-Mu yang dari awal sampai akhir, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, bahkan mau merenungkannya lebih dalam lagi. Tanpa anugerah pengasihan, tanpa karunia, tanpa pertolongan-Mu, tanpa Engkau memberikan itu kepada kami, semuanya sia-sia dan kami tidak akan pernah mengerti dan boleh menyantapnya untuk kehidupan kami di dunia ini. Karena itu Bapa, kuduskanlah jiwa dan batin pikiran kami, agar kami tetap kudus, sehingga setiap orang yang kudus, yang suci hatinya, merekalah yang melihat kerajaan-Mu, merekalah yang melihat wajah-Mu. Saat ini Tuhan kami berserah kepadamu, biarlah Engkau menguasainya dari tempat ini juga, dari segala sesuatu gangguan dari roh-roh jahat, biarlah Tuhan terhalang dan terhindar daripada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah sabda-Mu yang kami renungkan ini bekal kami nantinya untuk siap dalam pembaptisan dan perjamuan kudus yang sebentar bersama-sama roh Tuhan akan hamba-Mu jalankan seizin-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Jesus Christ, Yesus Kristus, Yesus HaMasyiah, kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, minggu lalu memang kita sudah persiapkan bahwa ibadah kita minggu ini, hari ini kita akan adakan pembaptisan dan perjamuan kudus. Saya tergerak tadi begitu menyanyikan lagu anak bungsu yang jauh, yang melarikan diri dari bapaknya dan kembali lagi. Dan untuk inilah saya mau mengajak kita bersama-sama kita untuk merenungkan perjalanan anak bungsu yang kembali kepada bapaknya. Ini suatu pertanda bagi kita bahwa ada pengampunan. Ada pengampunan kepada anak bungsu yang sudah menyakiti hati bapaknya, yang sudah melakukan segala apa kedagingannya, dan sesudah itu barulah dia bertobat. Dan kita akan diingatkan akan firman-firman di mana pertobatan awal dari pengampunan dosa. Jika saudara mau bertobat, jika saudara mau mengaku segala dosa dan pelanggaranmu dan minta pengampunan daripadanya dengan sungguh-sungguh, pastilah dia menerima dan memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Kita ini sudah Kristen dari kecil, saya kira. Ya, entah saudara seorang Katolik, Protestan, entah apapun denominasi,
yang ada sekarang, karismatik dan sebagainya itu. Bagi Tuhan tidak melihat gereja, bagi Tuhan tidak melihat denominasi. Karena Tuhan kita itu satu, ekat, ekat, kata bangsa Israel bahasa Ibrani, bahwa Tuhan itu satu. Dan tidak ada selain daripada Dia. Bahkan kalau kita tahu dari hukum Taurat yang mengatakan dia Elkanah, cemburu jika kita menomorduakan dia atau Tuhan kita buat 2 atau 3 dan selebihnya. Kita ingat bagaimana hukum Taurat yang pertama? Kita ingat apa? Akulah Tuhan, terus jangan ada ilah lain selain daripadaku. Akulah Tuhan Elohimmu, jangan ada ilah-ilah lain selain daripadaku. Jangan engkau membuat patung yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di dalam air, yang menyerupai apapun yang kepadanya engkau menyembah dan beribadah. Dan yang ketiga, janganlah engkau menyebut namaku Tuhan Elohimmu sembarangan. Yang keempat, kuduskan dan hormatilah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau diberikan lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau bersaksi dusta atas sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan engkau mengingini seisi rumah sesamamu manusia. Jangan engkau mengingini istrinya, anaknya, hamba-hambanya laki-laki, hamba-hambanya perempuan atau lembunya dan keledainya. Inilah hukum Taurat yang sudah diterima oleh Musa yang disampaikannya kepada kita. Saudaraku, kalau kita renungkan hukum ini, sungguh manusia pada zaman itu tidak sanggup melakukan 10 perintah Tuhan ini. Karena pun kalau dilakukan itu semuanya tidaklah sempurna, tetap juga melakukan apapun persembahan yang dilakukan kepada Tuhan, korban bakaran apapun yang disampaikan kepada Dia tidak dapat menghapuskan dosa dan pelanggaran. Karena dikatakannya engkau melakukan korban bakaran kepadaku tapi hatimu menjauh daripadaku. Karena itu Tuhan itu maha melihat dan Tuhan itu maha mengetahui, ya. Kalau secara ibadah lahiriah memang zaman dulu nenek moyang kita itu ya patuh boleh, ya. Setidak-tidaknya burung merpati ya dipotong, ya. Dan kalau sanggup uangnya lembu dan sebagai keledai. Karena itulah begitu kasih Tuhan kita Elohim Bapa di sorga, bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang segala kemuliaannya, maka Dia datang ke dunia ini langsung berupa wujud manusia. Dan ini sudah dinubuatkan para nabi sebelum Dia datang. Dia sudah berbicara kepada para nabi dan sudah dituliskan dari Nabi Yesaya, Yeremia, ya. Dan kalau kita lihat Hizkiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obaya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Dan di situ ada nubuatan-nubuatan tentang bagaimana Dia akan datang untuk keselamatan umat manusia. Dan nyata memang itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Dan inilah membuat manusia dapat terselamatkan oleh karena Dia mengasihi manusia. Dia datang ke tempat orang berdosa sehina apapun. Lagu kita tadi mengatakan Dia tidak memandang rendah hati yang terluka, hati yang terhina. Justru Dia datang kepada hati-hati yang terluka, orang-orang berdosa. Ya, itu sering khotbah saya katakan itu. Sekali lagi saya ulangi, kehadirannya ke dunia ini justru menghampiri orang-orang berdosa termasuk saudara dan saya. Jadi kalau orang menilai saudara dalam penjara ini adalah orang-orang buangan, orang-orang tak berarti, bagi Tuhan justru saudara yang paling berarti. Saya ulangi sekali lagi,
Justru saudara lah yang paling berarti di matanya, dan penuai-penuai nantinya ditunggu kepada saudara dan mengajak saudara agar menjadi penuai juga. Maka itu sering saya katakan, bagi saudara yang sudah mengalami di penjara, kembalilah setelah saudara pulang, bukan untuk pelanggaran hukum, tetapi untuk melayani saudara-saudara kita setelah saudara mengalaminya. Dan inilah yang dimintakan oleh Tuhan, sampai ada perkataan, ada yang terdahulu menjadi terkemudian, ada yang kemudian menjadi terdahulu. Jadi jangan pernah tawar hati. Jangan pernah tawar hati jika saudara dalam status di penjara. Terlepas saudara melakukan pelanggaran KUHP atau tidak, terlepas saudara nantinya dinyatakan bersalah atau tidak, tapi di mata Tuhan saudara bisa dibebaskan dalam penjara. Ini perlu perhatian yang sungguh-sungguh kepada saudara ya. Ini belum pernah saya katakan ini. Saya belum pernah mengingat, pernah nggak saya katakan, saya kira tidak. Saudara bisa dibebaskan dalam penjara, dalam arti tubuhmu memang di penjara, tapi jiwa dan batinmu sudah terlepas dari penjara. Jadi renungkan dalam-dalam. Banyak orang yang bebas, banyak orang yang tidak di penjara, tapi jiwanya, batinnya terkungkung, ketakutan dan sebagainya. Mendingan saudara dalam penjara, tapi jiwa dan batinmu bebas. Mana saudara pilih? Saya tidak berbicara tentang hukuman, saya tidak berbicara tentang KUHP, tapi saya berbicara tentang jiwa dan batinmu bebas tidak memuliakan Tuhan, bebas enggak mengenal Dia, bebas enggak beribadah kepada Dia. Saudara pilih mana? Karena saya kembali mengatakan tadi, Dia datang kepada orang-orang berdosa, bukan kepada orang-orang suci. Karena itu berbahagialah saudara kalau kabar baik sampai kepada saudaraku, bahwa justru Dia mencari orang berdosa siang dan malam. Lagu sekolah minggu sering kita dengar, apa yang dicari Tuhan? Apa yang dicari Tuhan? Apa yang dicari Tuhan siang, pagi, siang, sore, petang? Saya orang yang berdosa. Itu lagu sekolah minggu dari dulu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, hingga petang. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Itu. Ini tetap berlangsung sampai saudara sudah dewasa. Jadi saudara klaimlah itu, bahwa Dia terus mencari saudara dan saya orang berdosa, bukan orang-orang suci. Dan Dia bukan datang ke tempat-tempat khususnya yang suci, justru ke tempat yang kotor, hina dina Dia datang. Bahkan dari kelahirannya sendiri di tempat yang hina, di kandang domba. Jadi banyak pertanyaan, kok Tuhannya begitu ya? Kok hina ya, sampai kok Tuhannya disiksa dan mati? Ya, Dia salah. Ya, Dia salah. Bahwa yang mati bukan Tuhan, yang mati manusianya, yang tersiksa manusianya. Yang datang dalam kehinaan itu adalah manusianya, manusia hina. Orang Dia yang menciptakan langit dan bumi kok. Dia yang mempunyai segala sesuatunya kok. Ya, Dia tidak mau datang kemuliaan di dalam Yesus Kristus, bukan tidak bisa Dia datang berupa wujud, ya, badannya saja dari emas dan permata mahal semuanya. Katakanlah telinganya dari emas, ya, dan kakinya perak dan sebagainya, ya, sebagai itu jadi bukan manusia lagi namanya. Ya, rambutnya katakanlah ini dari apa itu ya, yang paling mahal, ya, bukan rambut seperti kita ini. Dia bukan tidak bisa menjadikan dirinya manusia melebihi manusia seperti kita, tapi sama seperti kita. Bahkan sekali lagi saya bilang,
bahwa dia datang dalam kehinaan. Karena itu saudaraku, bahwa Tuhan itu sekali lagi saya katakan, dia justru datang kepada orang-orang terhina, orang-orang yang berdosa. Saya katakan tadi bahwa kita merenungkan bagaimana kisah anak hilang. Ya, di dalam Bible dikatakan di situ ada anak hilang, anak bungsu yang minta kepada bapaknya, ya bagian daripada harta warisan lah, katakanlah itu, sebelum bapaknya mati, berikanlah bagianku, ya, yang patut engkau berikan kepada aku. Bapaknya katakan, tidak, janganlah sekarang kau minta bagianmu, engkau belum bisa memegang itu, belum bisa engkau mengaturnya itu. Janganlah, tinggallah bersamaku, ya, segala sesuatunya ada di sini. Ya, tidak harus sekarang kau minta bagianmu. Tetapi berkeras anaknya ini, akhirnya bapaknya memberi bagiannya. Dalam kisahnya kita tahu, dari sejak kecil kita sudah dengar, pergilah dia ke jauh dari negeri daripada bapaknya itu. Dihabiskanlah, berpoya-poyalah dia, ya, berpoya-poyalah dia dengan kaum muda, ya, katakanlah itu, ya, berbagai-bagai wanita, bagai minuman, makanan dan pakaian dan apa semuanya berganti silih berganti. Dan pada akhirnya habislah uangnya. Dan begitu habis uangnya, bekerjalah dia di perusahaan ternak babi, dan diberikanlah dia bekerja memberikan babi-babi itu makan. Suatu ketika makanan yang diberikan tuannya kurang. Dia mau hendak memakan nasi babi yang seharusnya dikasih kepada babi itu, dilarang. Jangan engkau makan nasi babi itu, karena itu bagian daripada babi-babi. Bagianmu sudah engkau makan. Sadarlah dia bahwa dia sudah orang terhilang, orang yang sudah putus dengan bapaknya. Aku sudah jauh. Dan bapaknya dia tahu bahwa kaya raya, banyak karyawannya, semua melimpah, karyawannya punya makan dan minum dan gaji yang lebih daripada cukup. Sadarlah dia, bapakku punya segala-galanya, aku harus kembali. Aku harus melamar jadi pegawai daripada bapakku, karena aku tahu pegawainya semua makmur. Pulanglah dia dalam segala kedukaannya yang tidak memiliki harta lagi. Di perjalanan bapaknya melihat dia yang sudah compang-camping, bapaknya yang mengejar dia. Dikejarnya anaknya itu dalam penglihatannya. Mau dipeluknya anaknya ini, anaknya menghindar. Janganlah bapak memeluk aku sudah berbau tai babi, aku tidak layak lagi dipeluk, aku tidak layak engkau panggil lagi anak, dan aku tidak layak lagi memanggil bapak kepadamu. Biarlah aku memanggil engkau Tuhan, dan aku jadi budakmu. Aku yakin aku budakmu, aku bisa makan seperti budak-budakmu yang lain. Apa jawab bapaknya? Tidak anakku, engkau tetap anakku dan aku bapakmu. Pulanglah ke rumah, di sana sudah tersedia bagianmu. Karena hartaku ini selama-lamanya juga hartamu. Pulanglah anakku. Sulit diterima anaknya itu, sebetulnya dia anak yang konsekuen. Tetapi begitu kasih melanda bapaknya diberikan kepada anaknya ini, dibawanya lah pulang anaknya ini, disuruhlah mandi, dipakaikanlah baju yang mahal dan sepatu yang mahal, dan kasih mahkota seperti seorang pangeran. Dan memang dia anak daripada bapak itu. Dipanggilnya lah semua budak-budaknya, karyawannya, potong lembu tambun, mari kita berpesta, anakku sudah pulang, yang tadinya mati sudah hidup kembali, yang dulunya hilang sudah ditemukan kembali. Singkat cerita, berpesta poralah mereka dengan kedatangan anaknya ini. Dalam berpesta pora, datanglah anak pertama, anak sulung, melihat apakah yang terjadi, hiruk-pikuk di rumah bapakku. Datanglah karyawannya mengatakan, bukankah engkau tidak mengetahui bahwa anak bapakmu, adikmu itu sudah pulang? Terkejutlah dia bahwa adiknya rupanya masih hidup dan pulang.
Dan proteslah dia kepada bapaknya, "Mengapakah engkau membuat pesta sebesar ini ketika adikku sudah pulang? Aku yang sampai sekarang setia kepadamu, tidak pernah anak kambing pun kau potong kepadaku. Tapi tatkala anakmu, adikku yang sudah berpoya-poya itu kembali kepadamu, engkau memotong lembu tambun dan membuat pesta yang begitu besar." Bapaknya mengatakan, "Hai anakku, semua hartaku ini adalah milikmu juga. Bukankah kita berpesta tatkala anak kita, anakku, adikmu yang dahulu mati hidup kembali, yang dahulu hilang datang kembali? Marilah kita berpesta pora dengan hal ini. Sadarlah abangnya ini, diterimalah adiknya ini kembali, dan jadilah mereka hidup rukun kembali." Saudaraku, cerita ini singkat dan dapat diterima dengan akal. Cerita bukan dongeng. Tapi yakinlah saya, ini sering terjadi walaupun tidak sama ya kisahnya, tapi mirip-mirip seperti ini saya kira masih berlangsung di dunia ini. Seperti lagu yang nanti kita nyanyikan, ya, "Pulanglah anakku, pulanglah anakku, ada ampun bagimu." Ya, "Pulanglah anakku, ada ampun bagimu." Ya. Jadi lagu ini nanti kita nyanyikan pertanda bagaimana senangnya bapaknya kalau anaknya itu yang sudah meninggalkan dia pulang kepada bapak. Apa yang kita renungkan, pengampunan seorang bapak kepada anaknya lebih jauh pengampunan dari Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, kepada kita manusia. Kalau kita baca dalam Mazmur 103 seperti lagu kita tadi, ya, "Sejauh timur dari barat, aku jauhkan pelanggaran yang akan kau lakukan." Sebetulnya terjadi juga kepada anak bungsu ini, ya. Sebetulnya karena firman Tuhan tidak pernah berubah, seperti dikatakan di Ibrani, tidak pernah berubah. Hari ini, besok, dan selama-lamanya tetap juga itu. Kalau Tuhan menjanjikan itu dalam perjanjian lama, itu juga dijanjikan pada perjanjian baru atau perjanjian Mesias yang sudah lahir. Tetap sama. Dijauhkan sebetulnya pelanggaran daripada kita manusia ini. Tetapi atas pilihan kita lah kita melakukan jalan kita sendiri, maka kita jatuh ke dalam dosa. Tapi tatkala kita sudah jatuh ke dalam dosa, Dia menjanjikan di dalam Yesaya 1 ayat 8, ya. Yesaya 1 ayat 8 sering kita dengar itu, ya. "Sekalipun dosamu seperti buah kemiji, akan diputihkan seperti salju. Walaupun merah dosamu seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba." Bayangkanlah dua warna yang sangat berbeda antara putih dan merah. Itu sudah dijanjikan dalam kitab Yesaya. Saya ulangi, Yesaya 1 ayat 8. "Sekalipun dosamu merah seperti buah kemiji, akan diputihkannya seperti bulu domba. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba," katakanlah ulus narara itu, ya, akan diputihkannya seperti salju. Jadi tidak tanggung-tanggung pengampunan yang diberikan kepada setiap orang berdosa. Habis semuanya. Dalam Mazmur 103 kan dikatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dan yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Bayangkanlah, Raja Daud juga mengatakan itu. Segala kesalahan. Dan di ayat-ayat seterusnya dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setianya.
Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi bayangkan sajalah bahwa Dia pertama sekali yang kita patut renungkan, menjaga kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Ya, memelihara kita jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Tinggal kita ini selalu mengikuti nafsu kedagingan yang sering saya katakan di dalam Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Itulah buah-buah kedagingan: percabulan, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, ya, termasuk iri, dengki, amarah, dan yang terakhir nanti di situ mabuk dan pesta pora, ada 15 itu. Ya, ini yang selalu kita turuti. Sedangkan buah-buah roh yang di dalam ayat 22 dan 23 ini kita abaikan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini yang 9 ini sulit kita pelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan memang ini tidak akan mungkin tanpa Tuhan ada di pihak kita. Tanpa Tuhan memimpin hidup kita, sulit melakukan buah-buah roh itu yang 9. Percayalah. Karena kita cenderung melakukan buah-buah kedagingan yang di ayat 19, 20, 21 di Galatia 5 ini. Itu wajar itu. Tetapi marilah kita berserah terus sebagai manusia. Kalau kita lihat nanti di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia dekat. Ini sering kita dengarkan dan mungkin di Bible Anda di Stabilo. Carilah Tuhan selama ia dekat, ya, dan dapat ditemui, berserulah kepada Dia, ya. Itu dikatakannya. Selama ia dekat, kita harus berseru dan datang kepadanya. Ya. Dan kalau kita baca dalam Mazmur 91 khotbah saya terakhir juga ada dikatakan di situ apa? Ya. Dikatakan di situ orang yang dekat, ya, dalam lindungan Tuhan akan mendapatkan segala berkat-berkatnya. Ya. Orang yang dekat, yang duduk dan bermalam akan mengatakan kepada Tuhan adalah Tuhan perlindunganku dan tubuh pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Dan ini selalu diingat oleh manusia hanya sebatas mengingat kalau dia tidak mau betul-betul mengalami atau melakukan pertobatan. Kalau sebatas mengingat iblis, syaitan itu, ya, roh-roh jahat lebih kuat ingatannya dengan firman Tuhan dengan kita. Kita kalah dengan dia. Ya, dia tahu dan mengenal yang Maha Kuasa itu pun dia kenal kok, bukan hanya manusia. Dia mengenal siapa kok pencipta langit dan bumi. Dia mengenal juga siapa yang menciptakan dirinya dan siapa yang menghukum dirinya. Tetapi dia sudah menjadi orang atau pihak yang terhukum. Dan dia sudah dianugerahkan untuk penggoda dan pendakwa. Dialah penggoda dan pendakwa sampai kita nanti teradili. Ini harus kita jangan lupakan. Tuhan sudah menciptakan itu. Oleh karena memang kesesatan daripada mereka-mereka yang nantinya mewarisi neraka itu. Karena itu berdirilah teguh, karena musuhmu, lawanmu mengaum-ngaum seperti singa yang akan menerkammu. Ini sering kita baca di dalam Bible. Karena itu berpegang teguh, selalu kita ada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Saudaraku, tidak terlalu jauh khotbah kita dalam ini agar kita sadari bahwa pengampunan itu akan diberikan kepada orang yang mau mengaku dosanya seperti yang dikatakan pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku segala dosamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu.
Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jadi ada pengakuan, ada permintaan pengampunan. Dua-dua itu harus berjalan. Jangan begitu gampang kita minta, Tuhan ampunilah saya dosa yang kecil atau yang besar. Dosa yang saya sengaja atau tidak saya sengaja. Ini gampang kali ya. Enggaklah. Egoisnya kita manusia ini. Tetapi Tuhan mau, akuilah segala dosa-dosamu dan minta pengampunan. Dan Dia akan melakukan itu dengan sesungguh-sesungguhnya. Saya ulangi tadi apa yang dikatakan di dalam Mazmur 103 itu. Dia tidak selalu menuntut dan mendendam. Dia pengampun. Ya, tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Ya, tetapi sejauh timur dari barat, itu bayangkanlah, tidak dibalaskannya. Jadi tidak sulit mengartikan firman Tuhan. Yang sulit adalah melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya yakin tidak usah saudara sekolah teologi atau sarjana, master dan doktor teologi. Tidak. Mereka pun belum tentu mengerti semua sabda Tuhan, firman Tuhan ini. Kalau memang bukan Tuhan mengaruniakan pengertian, pengenalan akan Dia. Ya, kepada orang yang dikenalnya lah aku akan memberikan firmanku, dan firmanku yang sudah kuberikan tidak kembali dengan sia-sia. Ini sering kita dengar. Jadi tidak harus berguru dan sebagainya. Nah, hatimu kau berikan, ya sungguh-sungguh kerinduanmu Dia lihat kok. Dan Dia sendiri memampukan saudara dan saya setiap hari membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dia sendiri kok memampukan. Percayalah. Di luar kita sebetulnya tidak bisa kita dekat kepada Dia. Bayangkanlah periuk sama tukang periuk. Ya, apa kedekatannya? Suka-suka tukang periuk itu ya merubah periuk yang dibentuknya. Dia pun demikian sama kita. Apa artinya kita ini? Tetapi jika kita mau berpegang kepada perjanjiannya dan rindu melakukan titah-titahnya, dan Dia akan memahkotai kita bahwa kita satu kawanan dengan Dia, sama dengan Dia nanti di surga. Ya, kita saling mengenal nanti di Samayim di surga. Karena itulah saudaraku, agar kita boleh bersama Dia, tentu kita harus ikut salibnya, ikut penderitaannya. Tanpa penderitaan dalam namanya, manusia tidak akan bisa sama seperti Dia. Sekali lagi saya ulangi saudaraku, tanpa memikul salib dan sama penderitaan dengan Dia, manusia tidak akan bisa sama seperti Dia. Harus sama. Jadi jangan bayangkan ya sorga tanpa penderitaan sama seperti Dia. Artinya yang tadinya dia tidak bersalah dinyatakan bersalah. Saudara, di dunia ini pun harus demikian. Saudara harus menerima kesalahan tanpa saudara bersalah. Saudara harus bersaksi, dan saudara harus mati martir. Ada banyak orang mati martir, tidak salah dia disalahkan. Itulah orang yang menderita sama seperti dia. Balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebajikan. Ya, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Inilah penderitaan itu. Jadilah hamba kebenaran, jangan hamba hukum lagi, kata Rasul Paulus. Itu ada di dalam Roma. Jadilah jadi hamba kebenaran, jangan tetap dalam hamba dosa. Ya, kalau dalam hamba dosa, ya kita bergelimpangan dengan itu tadi, nafsu-nafsu kedagingan yang seperti dikatakan dalam jemaat Galatia 5 tadi, ayat 19, 20, 21. Jadi kita nanti masuk dalam perjamuan kudus, dan jika ada saudara mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya minta kelayakan dari Dia. Saya hanya membaptis saudara dengan air, tetapi Dia membaptis saudara dengan roh. Kalau dalam perjamuan kudus nanti
Kita tahu dari sejak kita pertama kali mengikuti perjamuan kudus, itu artinya seperti apa yang dikatakan dia, lakukanlah ini untuk peringatan akan daku. Apa yang peringatan akan dia? Bahwa dia sudah kita cabik-cabik tubuhnya, kita sudah bunuh dia, darahnya sudah tertumpah. Makanya pada saat dia sebelum ditangkap, sebelum dia mati tergantung, itu dilakukanlah perjamuan kepada murid-muridnya, ya, dilambangkan dengan roti dan dilambangkan dengan air. Inilah yang kita lakukan. Entah gereja manapun saudara-saudaraku, jangan bawa gerejamu. Yang penting semuanya ini berdasarkan firman Tuhan. Roti yang dipecah-pecahkan itu juga yang kita pecah-pecahkan nanti, itu juga yang kita makan. Anggur yang diberikan pada zaman waktu itu, anggur yang sama juga yang kita minum. Tinggal sekarang penghayatan. Sejauh mana saudara menghayati dan mengartikan untuk peringatan akan dia. Karena apa? Dengan tegas, inilah darah perjanjian. Ini luar biasa saudaraku. Karena darah perjanjian dia sudah mati untuk menebus saudara dan saya untuk keselamatan. Hanya karena satu orang yang mati karena dosa, maka semua orang mati gara-gara dosa. Tetapi oleh karena satu orang bangkit yang sudah mengalahkan dosa dan maut, maka semua orang akan bangkit dari dosa dan maut kalau tinggal di dalam Yesus Kristus. Itu samanya itu. Itu sering saya ulangi sekali lagi. Oleh karena satu orang manusia mati karena dosa, maka semua orang akan mati karena dosa. Tetapi oleh karena satu orang dibangkitkan, diselamatkan, menangkan dari maut dan dosa, maka semua orang dimenangkan, dibangkitkan dari dosa kalau kita tinggal di dalam Dia. Karena Dialah satu-satunya perantara manusia untuk dimenangkan dari dosa dan maut itu. Namanya Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Apapun lidah kita menyebutkan Dia, Dia adalah anak Daud karena keturunan Daud. Dia adalah manusia seperti saudara dan saya yang merasakan sakitnya, bagaimana dicambuk, bagaimana kakinya dipaku, tangannya dipaku, lambungnya ditikam, dan bagaimana dia dikasih dengan air asam, ya, pada saat dia begitu haus, dan bagaimana kepalanya dikasih sungsang duri tatkala berdarah-darah. Bayangkanlah bagaimana seorang manusia kalau zaman sekarang ini terjadi. Tapi dia melakukan ini karena memang dia sudah tahu. Sebagai Tuhan dia sudah tahu dia akan melakukan itu. Sebagai manusia dia tahu akan kesakitan. Karena dua pribadi itu bersamaan sama dia sampai dia di dalam kubur, bahwa yang mati itu adalah manusia yang sudah menyelamatkan kita. Dan dia bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Dan apa yang dikatakan dalam Matius 28 itu, ya, ayat 18-19, bahwa kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di dunia. Ya, setelah dia bangkit dari kematian, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan inilah yang sudah diberikan mahkota keselamatan bagi dia untuk kita. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Dan kepada saudara dan saya, kalau dia sudah menerima keselamatan, kalau dia sudah menerima mahkota itu dan kuasa kerajaan sorga itu, hanya kepada dialah orang bisa selamatkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bahkan dikatakan di Kisah Rasul, tidak ada satu nama pun diberikan yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, mari kita persiapkan untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita boleh bernyanyi.
anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hatinya sangat susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun bagimu. Inilah roti yang dipecah-pecahkannya tatkala memberikan kepada murid-muridnya untuk dimakan sebagai perjanjian, untuk mengingatkan bahwa kelak dia akan mati oleh karena dosa-dosa manusia. Ambillah roti ini. Ambil roti ini. Kita angkat dan makanlah untuk peringatan akan kematiannya. Makanlah. Dan anggur ini adalah bagaimana saudara dan saya dunia yang sudah menumpahkan darahnya agar menjadi darah perjanjian, di mana dia menebus dosa-dosa manusia untuk keselamatan. Minumlah anggur ini untuk menandakan bagaimana darahnya yang sudah saudara dan saya tumpahkan. Ambillah. Salibnya, salibnya, sang sungguh mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya yang sungguh mulia. Inilah darah perjanjian di mana saudara dan saya dan dunia ini akan disucikan oleh kematiannya. Barang siapa yang percaya, yang tinggal di dalam dia, bahwa maut dan dosa tidak akan pernah untuk dialaminya. Minumlah. Mari kita bernyanyi. Nomor 36. Silakan. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi nomor. Tadi lagu yang ini? Tenanglah hatiku, nomor 38. Ya. Tenanglah kini. Boleh pakai gitar? Tenang di hatiku. Satu lagi, ku menang, ku menang. Semangat lagunya, semangat.
Ku menang peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Dia mati. Haleluya, dia bangkit. Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang di dalam kesusahan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Dia mati. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita berdoa. Elohim Bapa di sorga, Tuhan kami, terima kasih ibadah kami. Sempurnakanlah, kami tahu bahwa segala kekurangan dan ketidakbenaran di mata-Mu Tuhan, kami percaya dari hati kami yang terdalam, kami tidak layak sebetulnya mendekati Engkau dan beribadah kepada-Mu. Tetapi jika Engkau berkenan Tuhan di dalam kerinduan kami, apapun Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sucikan, Engkau benarkan, dan Engkau terima ibadah kami. Terutama Tuhan dalam kami perjamuan kudus yang mengingatkan kematian-Mu untuk menebus dosa-dosa kami dan dunia ini. Tanpa kematian-Mu Tuhan, kami tidak akan tertebus oleh kemenangan kami kelak. Terima kasih semuanya kami sudah jalankan di dalam iman percaya kami. Kami tidak membawa acara-acara gereja kami. Kami satu di dalam kebenaran yang Engkau sudah berikan. Apapun sekali lagi Tuhan yang kami lakukan lewat daripada keinginan kami saja. Biarlah roh Tuhan menyucikan segala sesuatu lewat doa, nyanyian, renungan, dan apapun yang terjadi di tempat ibadah ini. Terpuji nama-Mu, berkati kami siang dan malam. Setelah Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami, biarlah ini juga berkat turun kepada saudara-saudara kami yang jauh, daripada istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah berkat yang sama turun kepada mereka. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang ada di dalam sel ini semuanya. Tanpa terkecuali Engkau melawat mereka semuanya. Engkau memberkati, menyertai. Dan janganlah kiranya sakit penyakit ada pada mereka semuanya. Sehingga kami penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan hari lepas hari. Kami doakan Poldasu dan semuanya aparat kepolisian di Sumatera Utara ini, khususnya Polda Sumatera Utara. Biarlah Engkau melawat mereka setiap saat dalam tugas mereka, sehingga ada kebenaran dan kasih dan keadilan. Sehingga Tuhan, semua rakyat Sumatera Utara ini terlindungi dan terberkati oleh karena tugas mereka. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa dan negara kami, dimanapun mereka berada, semua orang-orang yang mengambil keputusan. Biarlah mereka takut akan Tuhan, sehingga semuanya mendapatkan kebenaran untuk keadilan. Terima kasih sebelum kami pulang Tuhan. Tinggallah Engkau bersama kami dan berkatilah kami seperti berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kepada orang Israel, dan berkat kepada orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mampukanlah kami bersama-sama dengan roh Tuhan memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Elohim Bapa di sorga memberkati dan menaungi Engkau. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia. Dihadapkanlah kiranya wajah-Nya kepadamu yang mulia itu, dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Amin. 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 Shalom Elohim.